Puji Tuhan, sampai bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan mulai kebaktian pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, Haleluya. bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Yesus. Pujiku, Ini kami Tuhan. haleluya. Layankan
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebentar mau untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini buat kasih dan anugerah Engkau telah kumpulkan kami umat-Mu untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga hantar anak-anak-Mu yang dalam perjalanan sampai ke tempat ini dengan selamat, supaya kami dapat bersama-sama beribadah. Tuhan, pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi Tuhan pembawa pujian, pemain musik, terutama hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih berdiri saudara. Kita akan nyanyikan pujian kasih Allah. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan nyanyikan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat
menyanyikan pujian api kemuliaannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkan suara nabi memanggil semua umatnya dari penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Yang tanah lengah Yesus panglima kita, genapkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarlah suara memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya. Jangan lengah, Yesus panglima kita, genapkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Siapa saudara? Segala raja. Siapa saudara? Segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan bawa korban persembahan. Kita akan nyanyikan pujian. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Sudah bebas. Saya bebas oleh
mendengarkan firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Sebentar Ciana untuk berdoa buat firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Allah yang mengerti setiap persoalan kami. Kau tahu persis keadaan kami saat pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang masih Kau berikan. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu, Kau akan urapi kami masing-masing. Tuhan, Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan
menyampaikan firman Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan, boleh diteguhkan Tuhan. Bahkan mendapat pertolongan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Hana yang sudah membawa kami untuk memuji Tuhan. Kau berkati pelayanannya, keluarganya. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, Kau akan tolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali beribadah dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, ayat 6, loncat ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12, dia berkata begini, ayat yang ke-5 dan ke-6. Kalau jauh susah, kalau dekat susah. Ya, ayat yang ke-5. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, lagi percobaan pakai laptop yang beda, jadinya begini, agak gelap daripada yang lama. Ayat yang ke-5 Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekarang ini saya temui dua orang pribadi. Yang satu menanggapi, yang satu cuek, masa bodoh. Ya. Ketika lagi penembakan antar polisi, polisi lagi disorot, saudara, orang ramai membicarakan, orang banyak menceritakan, bicara sini. Ada yang pandai, ada yang sok tahu. Ya. Pengetahuannya lebih lagi. Saya duduk dengar, oh ya harusnya begini. Ada teman bulu tangkis karena kebetulan orang Medan, nah itu orang Medan harus tunjukkan. Harus tunjukkan. Saya dengar. Dan orang Medan ternyata punya sesuatu hal begini. Dia katakan, kalau anak kami ya, ada merantau di tempatnya siapa, kami beritahu kepada anak kami, kamu itu anggap di mana kamu berada itu orang tua itu sebagai emak bapak kamu. Ya. Dan emak bapak itu dianggaplah anak kami ini sebagai anaknya. Jadi orang Medan punya pendidikan seperti itu. Ya. Makanya saling memberinya, saling engage-nya benar. Karena orang tua yang dipercayakan anak menganggap sudah ini anaknya, walaupun cuma dipercayakan.
Sampai dia marah. Kenapa dia bagi pahala sudah anggap anak? Ya. Kalau saudara lihat nonton yang suka mengikuti berita, ya, bagaimana mamanya ini berteriak nangis histeri, baku di kuburan, ayo bangkit suruh hidup lagi. Ya. Cuma satu untuk ceritakan. Saya nggak susah juga ya kalau seorang ibu lagi menatap. Ada satu yang bermasa bodoh. Nah sekarang saudara, mulai tanggal jam 2 lewat 30 menit kemarin, ya, Pertalite sudah naik harganya. Ada yang peduli, ada yang masa bodoh. Betul ya? Tapi satu hal saya mau katakan saudara, ya, kalau kita boleh masuk di tahun September 2022, percayalah bahwa hari semakin hari tidak semakin mudah. Semakin banyak tantangan demi tantangan. Semakin banyak orang untuk menjatuhkan kita di perusahaan, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha. Semakin banyak orang mengejar kita, menceritakan, memberitahukan yang tidak baik maupun yang tidak benar, baik pun yang benar. Saya dapat ilustrasi yang baik dari Ibu Gembala. Saudara pernah lihat baterai? Punya pegang baterai saudara, entah itu yang A double atau A3, A atau apa. Di atasnya plus, di bawahnya minus atau terbalik. Ya. Kehidupan saudara dan saya tidak lebih jauh. Mohon maaf, ada plusnya, ada minusnya. Tergantung di mana kita ditempatkan. Amin. Tergantung di mana kita berada. Kalau baterai dimasukin, ditaruh di mic ini saudara, pasti bisa dipakai. Kalau baterai taruh di mobil, bisa. Nanti yang pakai listrik. Tapi kalau baterai cuma sudah taruhkan begitu saja, tidak akan berguna. Itu akan diejek, itu akan dihina. Tapi kalau ditempatkan yang benar, itu membuktikan sesuatu yang luar biasa. Ada nilai plus. Saudara, dari ayat ini saya mendapati begini, bahwa Allah sedang mengajar umat Tuhan, dilatih saat ini untuk menghadapi bukan hari-hari yang lebih baik, tapi hari-hari yang mungkin akan mengalami semakin sulit. Makanya ayat 11 dikatakan begini, tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan apa saudara? Duka cita. Ketika Tuhan latih kita, mengajar kita, saudara, ini bukannya untuk mau menyesatkan kita, untuk merugikan kita, untuk Tuhan gak cinta kita, bukan. Untuk supaya kita dilatih, supaya Tuhan mau bilang begini, ini loh anakku, ini loh umatku yang luar biasa. Sehingga Tuhan bisa pamerkan kepada siapapun juga, ini loh anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ini loh jemaat GPD Taman Rahayu yang luar biasa. Bukan sama orang, tapi bisa juga kasih tahu sama iblis. Contohnya Ayub. Tuhan tanya sama iblis, iblis, biasanya kalau orang manggil orang panggilnya di belakangnya atau depannya. Iblis. Dari mana? Oh keliling dunia. Tuhan bilang, kamu lihat gak anak saya? Ayub. Oh iya saya lihat. Aduh susah masuk. Tuhan sih pelihara dia. Tuhan sudah kurung dia. Tuhan sudah jaga dia. Bagaimana mau masuk? Jangankan pencuri biasa, pencuri besar juga gak akan bisa. Tapi ketika Tuhan izinkan, iblis masuk. Dalam sekejap, dalam satu hari, semuanya habis. Belajar dari si kehidupan Ayub, dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sudah disikat habis, dia percaya. Satu hal yang saya dapati, Tuhan yang memberi, Tuhan yang bisa ambil, Tuhan juga bisa kembalikan. Amin. Kita lihat ayat ini benar-benar beritahu kita, ketika ganjaran, soalan datang ke depan kita,
bukan untuk membuat kita lemah, saudara, tapi semakin buat kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Saya ketemu satu bapak, seorang pengusaha yang luar biasa dalam kain. Saya nggak bisa melayani sekarang ini. Saya nggak bisa berdoa dengan baik. Omset saya turun, Pak. Omset saya turun ke atas. Ya, bantu doa, Pak. Saya orangnya nggak bisa berani argumen. Ya. Ketika dengar begitu, saya bilang oke, saya ambil waktu buat Bapak buat berdoa. Ya, tolong, Pak. Ya, kiri kanan lihat kok kenapa dia laku, kenapa saya nggak laku. Saya bilang nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya periksa diri saya. Saya cek diri saya, apakah ada yang salah sama saya, apakah ada yang tidak benar dalam kehidupan saya. Saya bilang luar biasa. Kalau ada orang ya, kalau ketika masalah datang, dia bukannya lagi pakai kekuatan Tuhan, dia pakai pikirannya dia sendiri. Kenapa ini? Dia bikin mungkin lakukan baik, tapi dia katakan, dia bertanya Tuhan, apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya pernah bikin sampai Tuhan marah. Luar biasa. Dia cek saudara, dia cari tahu apa, dia berdoa sendiri sampai dia tahu, oh ini maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, kembali dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Coba kembali. Di situ ada kata mengajar. Ya. Dalam bahasa aslinya ditulis paideo. Ya. Artinya melatih, mendisiplinkan dan mendidik seorang anak. Ya. Coba balik lagi ayat yang kelima. Saya baca lagi ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kata paideo ini dipakai untuk seorang anak yang sedang dalam perkembangan dengan latihan yang ketat. Tujuannya agar seorang anak menjadi dewasa dan memaksimalkan potensinya. Jadi saudara, kata paideo ini mengajar, lagi tumbuh-tumbuhnya anak diajar dengan maksimal, dengan ketat, supaya menghasilkan seorang baik. Ya. Saya cuma tahu Pak Budi suka main bulu tangkis. Waktu saya juga belajar bulu tangkis, saudara, bukan cuma satu kali datang dalam lapangan latihan, cuma sekali main. Enggak, butuh hari demi hari, butuh pukulan demi pukulan. Ya, saya baca biografinya Tiger Woods, bukan bulu tangkis, golf Amerika. Dikatakan setiap hari dia bisa memukul atau mengayunkan stick golfnya itu 1.000 sampai 10.000 pukulan setiap hari, dan itu dari pagi sampai sore dia lakukan pukulan. Ya, setiap hari dilatih terus, tidak ada waktu untuk pergi joget, tidak ada waktu untuk pergi makan atau santai, tidak ada waktu. Waktunya habis untuk dia mengayunkan. Dimulai dari masih muda, dan ketika dia sudah menjadi yang terbaik, ini karena latihan yang luar biasa. Tadi saya katakan saudara, ketika ganjaran itu datang kepada kita, gunanya cuma satu, supaya Tuhan berkata kepada orang lain, ini loh jemaat, ini loh anakku yang luar biasa. Soal masalah apapun yang datang, tetap kuat, tetap luar biasa, karena sudah dilatih hari lepas hari. Dan saya mau katakan, kalau Bapak Ibu boleh ada sampai saat ini, saya nggak tahu banyak persoalan masalah apa yang saudara sudah alami di bulan Agustus, Juli, Juni atau apapun.
Tapi kalau sampai saat ini, bulan ini, minggu ini, tanggal saat ini, saudara bisa survive, bisa berhasil, bisa melewati semua, itu karena anugerah, kebaikan kasih Tuhan. Saya dapati begini, saudara. Bagaimana caranya suatu perusahaan membuktikan bahwa barang buatannya tahan uji kepada pembeli? Pasti banyak ujian atau cobaan yang dilakukan. Saya paling kesel, saudara, kalau ada yang lewat itu yang gebuk-gebuk apa namanya? Ember. Saya bilang ini apa ya? Sampai saya keluar, cuma dia mau praktekkan. Dari ujung ke ujung, saudara, kuat sekali. Sampai ini kepalanya di kepala sudah berapa ember atau apa sih namanya, bak ya. Dia tunjukkan sampai banting-banting pecah. Betul juga, ya. Karet mau dilawan, betul ya? Itu kan karet ya. Pupus sudah sampai orang di mana dia ada, bunyinya sudah di mana, orangnya mah udah belum kelihatan, tapi bunyinya sudah kelihatan. Saya pernah lihat bagaimana mobil termewah Eropa ketika ditabrakan di satu tembok yang besar, ya, mau buktikan ini, hantam. Jadi ketika kecelakaan, apa yang harus diperbaiki? Keselamatan yang dipentingkan, keselamatan yang diutamakan. Ya. Bagaimana mobil-mobil bagus ini diuji coba ditabrak, saudara, dan dipertontonkan. Ada seorang, saya lupa namanya, memperkenalkan kaca anti peluru. Dia duduk di mobil, saudara, tembak. Ya. Ini bukan semua manajer, tapi direktur yang punya owner. Dia berdiri, dia duduk di mobil itu, saudara. Ayo tembak saya. Dia mau beritahu kepada orang lain, ini loh kaca anti mobilnya miliknya dia, yang bisa diperjualbelikan dan bisa dipakai. Benar, saudara, saya nggak tahu itu akalnya atau apanya, nggak tahu. Tapi ketika dia percayakan kepada ahli atau teknik yang sudah membuatnya, dan saya percaya dia juga sudah lihat sebelum dicoba kepada dirinya, dia mungkin sudah lihat karyawannya sudah menjadi tameng lebih dahulu. Jadi ketika ditembak, saudara, dia tidak apa-apa. Kaca mobil itu pun juga tidak hancur, hanya ada pantulan-pantulan saja. Harus diuji coba. Saya nggak tahu, saudara, berapa banyak uji coba persoalan masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu. Mungkin sampai saat ini saya percaya saudara tahan uji. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Nggak tahu, saudara, bagaimana saudara pusing mikirkan bagaimana memutar uang, bagaimana mau cari uang, bagaimana mau bilang apa ya, bahasa Indonesia bilang supaya dapur kebul, supaya anak, istri, suami bisa makan. Berusaha pikirkan, saudara. Tapi saya mau katakan sekali lagi dari cerita ini, Tuhan mau buktikan kepada dunia, Tuhan mau beritahu kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak yang tahan uji, yang sudah lulus, yang sudah mendapatkan sertifikat. Kalau Indonesia SNI, ya. Kalau kita sertifikat anak Tuhan yang sudah lulus uji, terbukti dan berhasil. Amin. Paulus katakan begini dalam kitab Filipi, saya sudah mengalami kekurangan, saya sudah mengalami persoalan yang begitu berat, susah, sukar, sulit. Saudara, sebagai pelayan Tuhan saja kami sudah dapat duit dari mana? Mau berharap sama siapa, saudara? Ketika anak kami tahun depan kuliah, saudara, ambil di ITHB, saya bilang, ya, Bu Gembala bilang sama anak saya, Revo, berdoa. Mami papi gak punya uang, yang punya uang itu di surga Tuhan. Gak punya tabungan, gak punya apa-apa.
nggak punya pensiun, asuransi juga adanya BPJS, nggak bisa dijual belikan. Berdoa, puji Tuhan sudah, dan sudah ada kan? Gak sulit untuk melangkah, tapi kalau kita sudah tahan uji, sudah terbukti, pintu berkat Tuhan pasti terbuka. Apa yang tertutup bisa Tuhan bukakan. Apa yang tidak kita bisa bayangkan, Tuhan sediakan, Tuhan adakan untuk membuktikan ini anakku yang sudah terbukti, yang sudah terpercaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mertua saya, saudara, mami di Manado. Saya nggak tahu namanya apa ya. Saya mau tutup sama dengan ilustrasi ini. Jadi tangannya saudara, kalau ketemu tanaman, jadi. Waktu beliau saya impor dari Manado datang ke Bandung, saudara, di atas penuh tanaman. Saya bilang, ini jadi tuh semua, jadi saudara. Ada tukang apa namanya ya, pot-pot apa semua dia beli, taruh saudara. Jadi ini mau jemur baju di mana nih? Itu dari kecil sampai tinggi saudara. Bagus sekali, warna-warni, waduh enak sekali. Ketutup saudara, jadi kita nggak bisa melihat keluar, dari luar nggak bisa keluar karena ketutup dengan pohon. Bagus sekali. Mami mertua pulang, saya coba tanam saudara. Puji Tuhan, mati semua. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Belajar masak mau ngalahin ibu gembala, coba-coba nggak bisa juga. Yang ada saudara tangan melepuh, kena minyak, moncret. Jadi kalau saya bikin telur saudara, saya di atas begini saudara. Habis itu saya langsung begini. Gembala bilang, baru ngadapin telur sama air mendidih, cuma muncrat sedikit, habis itu hilang. Demikian juga persoalan, cuma kena sedikit saja, tapi sebentar hilang. Kalau kita tidak kemana-mana, terpercaya Tuhan. Hidup saudara itu di tangan Tuhan. Yang pegang masa hidup saudara itu Tuhan. Yang sudah terbukti, yang sudah nyata. Sekali lagi Tuhan mengajar saudara, Tuhan menyesal saudara, bukan untuk bikin saudara sakit, susah, enggak, tapi membuat saudara semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Semua pasti naik dalam dunia ini, tapi mari mulai dari imanmu semakin naik, semakin luar biasa, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk mata kita sejenak. Banyak perkara, banyak persoalan yang kita nggak mengerti. Kenapa ini datang dalam kehidupan kita? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Tapi mari percaya satu hal. Sekali lagi, banyak persoalan, banyak perkara, banyak masalah yang menimpa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan satu detik saja, satu hal yang harus kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Persoalan, masalah demi masalah yang sedang kita hadapi, percayalah itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan tidak kemana-mana, Dia ada bersamamu. Dan Dia akan beri jalan keluar, Dia akan tunjukkan jalan keluar, Dia akan buka jalan bagimu untuk setiap persoalan masalah yang engkau sedang hadapi. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia bukan saja memberikan nyawanya, tapi Dia mau menunjukkan bagaimana tangannya yang luar biasa, yang berlubang paku, sanggup memberikan jawaban, kesembuhan, mujizat, pertolongan yang kita butuhkan hari-hari ini. Hari semakin hari, percayalah, semakin susah, semakin sulit,
Tapi hari bersama dengan Tuhan akan semakin luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk Dia bekerja dalam kehidupan. Banyak perkara. Lalu puji. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa jadi di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Banyak perkara. Mari saudara, sudah kita bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, amin, yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu tak terjadi tanpa Allah peduli. Dengan iman katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Saudara, tutup mata jasmani, tutup mata jasmani. Lihat, percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sedang izinkan, sedang melatih engkau, mari respon yang baik. Mari berlaku yang baik. Jangan lari kemana-mana. Tetap percaya Tuhan. Jangan gunakan pikiranmu, kekuatanmu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang mengangkat engkau. Tuhan sedang membawa engkau. Tuhan ingin mengangkat engkau. Satu yang engkau harus percaya, Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Tuhan bersama dengan kita. Seberat apapun, sesulit apapun, tetap percaya Tuhan mampu mengangkat dan memulihkan. Dia peduli engkau. Keluargamu gak peduli, tetanggamu, saudaramu. Mungkin juga kami gembala tidak peduli, tapi engkau punya Tuhan yang peduli. Engkau punya Allah yang mengerti. Percaya kepada Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini yang sementara sedang beranjak naik, kebutuhan apapun, tapi saya percaya Tuhan akan memberkatimu, mengangkat engkau semakin luar biasa.
Tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Dengan iman katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan. mari pasukan tapi ke depan Sendiri Allah peduli, oh Allah peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Saudara, saya beri waktu saudara. Mari kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut semua di bawah kaki Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sekarang hanya saudara dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Percaya Tuhan sedang melatih engkau, sedang memberikan ujian untuk engkau semakin naik kelas, dan semakin luar biasa. Dan percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat waktu. Percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah lalu dalam kehidupan. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengangkat. Mari pribadi berdoa, pas pribadi. Apa persoalanmu, masalahmu, percaya Tuhan akan beri jalan keluar. Kita akan makan minum bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat jawaban demi jawaban yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari masuk di bulan September ini dengan kekuatan baru, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan jalan keluar. Percaya semua Tuhan sudah bukakan jalan dalam kehidupan kita. Dengan iman kita akan mau Tuhan peduli dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Glory, glory, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. glory, glory. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Terima kasih Tuhan. puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Puji Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Selama kami ada di tengah-tengah dunia ini, kami akan mengalami persoalan demi persoalan. Dan biarlah Engkau membawa iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa ini adalah proses yang Tuhan izinkan kami lewati. Ini adalah pembentukan yang Tuhan izinkan. Kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik buat setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, tambahkanlah iman kami kepada Tuhan.
agar ketika kami menghadapi setiap masalah yang harus kami hadapi yang Tuhan izinkan, kami akan tetap kuat, kami akan tetap mengucap syukur, kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau punya rencana yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tanamkan firman itu di dalam setiap hati kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam menghadapi situasi apapun yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah mendengar setiap doa pribadi lepas pribadi kami yang ada. Ketika kami berlutut di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati kami. Dan Engkau yang akan mengangkat tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengikuti makan bersama dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan ini. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan, makan dan minum sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan ini, itu boleh membawa dampak yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Layakkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan ini. Kami mau mengikuti perjamuan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kembali duduk. Duduk kembali. Seperti ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Amin Tuhan. Mari saudara-saudara kita Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur,
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan roti dan mengaku, sebelumnya kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, kita minta kelayakan itu, minta pengampunan terlebih dulu dari Tuhan, supaya kita boleh layak makan dan minum. Pribadi lepas pribadi berdoa, layakkan kami, ampun, ampun, suci, kuduskan. Haleluya. Makan dulu, kami dapat jalan mujizat. Layak. Menjadi kebiasaan. Jadi kami boleh mengingat kebaikan kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami makan ini, roti dan air anggur ini, sudah bersatu masuk dalam dari kecil bahkan dari besar kami. Tuhan memberikan kami dampak yang luar biasa. Yang sakit, yang lemah dalam tubuh ini, dalam nama Yesus disembuhkan. Persoalan masalah kami percaya Tuhan sudah tolong. Kami pula mengalami kemenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Makan minum dari Tuhan yang sudah berkati kami. Kami ingin kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sudah mengerti, sudah tahu. Berkati Tuhan. Balas setiap apa yang mereka bawa dalam mengembalikan milik Tuhan. Yang belum boleh belajar, boleh mengembalikan milik kepada Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami. Terimalah setiap pemberian kami, karena semuanya juga datangnya daripada Tuhan.
Kami sudah berdoa, alaskan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sambil cawan dikumpulkan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesabaran yang sudah diberi dan pengumuman yang disampaikan oleh Saudara. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Karena situasi sudah mulai mereda COVID ya, kita akan maksimalkan kegiatan gereja. Jadi Jemaat Gloria akan diaktifkan kembali. Ya, Jemaat Gloria akan kita aktifkan kembali dan kita akan lebih banyak waktu buat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semakin hari semakin bukan menuju kepada kebaikan, karena itu yang difirmankan Tuhan. Itu sebabnya kami sangat rindu untuk jemaat lebih meluangkan waktu yang lebih lagi buat Tuhan. Itu sebabnya Jemaat Gloria itu kita aktifkan kembali. Awal Jemaat Gloria mulai minggu depan, mulai minggu berjalan ini Jumat di gereja jam 7 malam. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada jemaat yang mau rumahnya dipakai untuk kita ibadah Jumat Gloria, boleh. Ya, nanti tinggal kita jadwalin. Tapi untuk awal Jumat Gloria di gereja. Jadi Jumat ini tanggal berapa ya? Tanggal 9 kita akan mengadakan persekutuan Jumat Gloria. Nah, biasanya kan kalau minggu kita waktu untuk bersaksi kan nggak ada ya. Di Jumat itu kita buka ruang-ruang kesaksian, berbagi pengalaman, berbagi berkat di Jumat Gloria ya. Jadi saya sangat mengharapkan supaya jemaat bisa ambil bagian aktif dalam beribadah di Jumat Gloria, supaya kita semakin dekat sama Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, itu aja pengumumannya.
Jemaat Gloria diaktifkan kembali supaya kita boleh belajar, ya, mulai bersaksi melayani Tuhan. Ya, mungkin dalam ibadah raya malam-malam itu pujian, tapi kelompok yang kecil bisa, ya, boleh melayani, berdoa sama-sama. Itu saja. Jadi mulai tanggal 9 September Jemaat Gloria jam 7 di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada. Sekarang kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di tamatnya ibadah ini kami semua pulang diberkati oleh Tuhan. Yang sudah melayani, ambil bagian dalam ibadah pagi ini, dapat upah yang daripada Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami tetap berdoa dan terus berdoa untuk negara yang kami cintai ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai para menteri kabinet-kabinet bersatu yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami percaya Presiden kami dengan pertolongan Tuhan akan membawa bangsa ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin boleh ada pertumbuhan yang luar biasa. Berbagai sektor yang terjadi. Marilah Tuhan, mulailah Tuhan berkati. Naikkan taraf kehidupan mulai dari anak-anak Tuhan. Taraf tingkat ekonomi. Mulai Tuhan perhatikan, Tuhan bawa semakin hari semakin luar biasa. Karena kami percaya Tuhan yang sanggup mengangkat kehidupan pribadi kami, pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan sudah buka jalan. Hamba percaya Tuhan sudah berkati jemaat Tuhan semakin luar biasa. Apa yang mereka tidak bayangkan terjadi, terlaksana, dapat mereka alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Studi pelajaran anak-anak cucu kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Anak mantu cucu kami, kehidupan mereka Tuhan jamin, Tuhan pelihara juga. Masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Antar jemaat pulang dengan tidak kurang apa-apa. Berkati perjalanan mereka, berkendaraan, berjalan kaki, melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Immanuel, Allah beserta dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa ingatkan hari Jumat ada ibadah Jumat Gloria. Tuhan berkati, sama-sama kami boleh beribadah. Mulai Tuhan berkati cuaca, kesehatan kami semua. Kami boleh berdoa bersama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Lebih lagi dengan kami bersekutu kepada Tuhan, dengan kami beri waktu kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa,
kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari lepas hari, mulai pagi hari ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.